180, welcome back to 180 Hangout. Apa kabar nih semuanya? Seneng banget hari ini kita bisa ketemu lagi untuk seru-seruan bareng di 180 Hangout. Nah, sebentar kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya akan ada firman yang akan disampaikan buat kita semua. Nah, sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang akan berkati dan mengurapi setiap dari kami dimanapun kami berada. Kami ingin mengundang Roh-Mu untuk memenuhi setiap hati dan pikiran kami selama mendengarkan firman. Kiranya firman yang Engkau sampaikan hari ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami, dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan memberikan pembelajaran baru yang dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy guys. Shalom sahabat 180. Pada saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia. Kita mau sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu pada saat ini kami memuliakan Engkau lebih lagi, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Oh,
Shalom semuanya, terima kasih atas kesempatannya sudah mengajak aku. Namaku Niko Putra, aku pelayanan di bagian musik di GBI City Tower 2, The Breeze. Terima kasih atas kesempatannya nih untuk ngajak-ngajak aku untuk sharing buat kalian yang ada di 180 Hangout. Mungkin kita startnya dengan dengan merenungkan sebenarnya COVID itu kenapa sih? Sebenarnya kenapa COVID itu ada? Pertama, yang paling berasa, kalau aku jujur aku berasa banget di pelayanan. Dulu kita pergi hari Minggu ke gereja, kita semua santai, kita ketawa-tawa, kita doa bareng, kita saling menguatkan, sampai akhirnya tiba-tiba semua itu gone. Kita tidak bisa bertemu siapa-siapa, apalagi yang awal-awal COVID ya, aku ingat banget kita semua harus benar-benar di rumah, PSBB dulu masih sebutnya. Ketemu tuh benar-benar kayak takut gitu, terus saling curiga bahkan satu sama lain. Kalau memang harus ketemu tuh kayak, ini orang sakit nggak nih, ini orang sehat nggak nih, apakah orang ini bawa virus dan lain-lain. Nah di situ pemikiran aku cukup ibaratnya, kenapa pelayanan kita tuh kan sebenarnya udah enak ya, apa yang kurang? Kita melayani di gereja bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Yang pikiran pertama aku adalah kenapa Tuhan Engkau tutup itu semua? Kenapa Tuhan cut? Kenapa kita semua harus seperti orang yang kebingungan? Awal-awal pelayanan tuh kebingungan. Kebetulan aku melayani juga dengan teman-teman di online service setiap hari Minggu. Aku main dan aku mixing setiap minggu. Awal-awal tuh kita buat susah banget sih, kayak harus buat ini. Aku dengan Ko Ivan Handoyo waktu itu sampai harus kayak, ini harus bikin kayak gininya, sama teman-teman juga yang lain kayak harus bikin guide-nya dulu. Aduh, pelayanan yang dulu aku seingat aku, kita plan seminggu paling 2 kali. Kalau aku ya waktu itu seminggu 2 kali lah. Ada ibadah hari Minggu udah pasti, dan ada doa pengerja setiap hari Kamis, dan mungkin satunya doa puasa setiap hari Sabtu. Kenapa Tuhan sekarang jadi hampir kayaknya tiap hari ya? Bener-bener gak berhenti loh. Awal-awal itu sampai struggle banget sih, cukup karena baru minggu udah nafas lega, minggu ini selesai, maju lagi minggu berikutnya, guys kita bikin lagi ya, kita rekaman lagi ya. Dan aku sudah menjalani ini dengan teman-teman tuh sekitar 1 tahun lebih. Ada through up and down, ya tapi ya kita harus bangkit lagi ya, karena memang udah purpose-nya kita adalah melayani Tuhan. Di situ tema yang aku mau bawain, mungkin kalau aku bisa bilang judul, kenapa harus ada masalah? Bukankah dunia ini akan aman-aman saja jika tidak ada masalah? Bukankah kita akan tertawa tanpa beban kalau tidak ada masalah? Tetapi yang menjadi dasar perenungannya adalah, apakah kita bisa maju kalau tidak ada masalah? Apakah kita bisa mengupgrade diri kita kalau kita tidak pernah menghadapi masalah? Jadi yang aku pengen bahas itu adalah, kita buka yuk di Ayub. Ayub ini menjadi seperti contoh banget lah ya. Contoh banget hidup bahwa orang itu seperti dikasih masalah padahal hidupnya udah enak-enak aja. Kita coba di Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Semoga aku ajak teman-teman baca ya. Bunyinya gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Masalah itu bisa terjadi kalau menurut aku karena Tuhan ingin kita lebih dekat lagi, dan Tuhan ingin kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi aku ambil contoh ini relate banget sih sebenarnya. Aku kan sedang mempersiapkan pernikahan. Mungkin kalau ini aku nggak tahu ini tayang tanggal berapa, tapi mungkin setelah tayang aku sudah selesai pestanya. Jadi pesta itu awal-awal aku rencanakan di tahun 2020. Kita ya namanya pesta ada adatnya, kita harus kalungan dulu dan lain-lain. Aku udah bilang bahwa ke calon aku waktu itu, calon istri, tanggal segini ya, di bulan Juli kita akan nikah. Bagi pasangan yang sudah mau menikah, menentukan tanggal itu tidak mudah. Apalagi cukup menyenangkannya adalah di saat kita bahas tanggal itu, tanggal segini ya, gak perlu ada debat. Langsung kita berdua, setuju udah tanggal itu aja, itu the best. Nah itu enak banget tuh. Terus mulai kita planning. Aku mau merit di Bali dengan calon istriku waktu itu. Kita mau merit di Bali dan lain-lain. Kita pergi ke Bali, kita cek semuanya, dapat WO yang terbaik, dapat tempat yang terbaik. Semuanya benar-benar dibantu sama Tuhan. Kalau aku mau ceritain mujizat yang Tuhan kasih, ini panjang banget. Tapi intinya menurut aku,
bisa melangsungkan pernikahan dengan fasilitas yang seperti itu, di tempat yang seperti itu, menurut aku itu sudah cukup mukjizat. Karena benar-benar harganya tuh ya, mungkin karena PPKM ya mungkin tidak seperti dulu mereka ketatnya atau seperti apa. Ya aku bawa dalam doa bahwa Tuhan, saya mau di sini. Anehnya tidak pernah ada masalah. Semuanya lancar, berkat semua datang on time, semua jumlahnya cukup, tidak meleset satu peser pun, bahkan kadang berlebih. Nah, ini jeleknya manusia. Menurut aku, manusia itu terlahir dengan arogansi yang sangat tinggi. Di saat kita merasa bahwa diri kita kok nyaman ya, kok kita kayaknya bisa ya, kok nggak pernah ada problem ya, kita langsung berpikir bahwa ini semua karena kehebatan kita. Ini cukup bahaya. Di situ aku merasa, dulu aku belum sadar ya, maksudnya kayak, wah asik deh kerja gini-gini, wow bayar, ditagihin segini, saya butuh bayar segini, bayar, nggak usah takut gini-gini. Ya malam-malam sih doa, terima kasih Tuhan atas berkat-berkatmu ya. Tapi itu ibarat cuman kayak, seperti mungkin kita bisa sebutnya formalitas. Kalau aku bisa bilang seperti formalitas karena kamu udah ya kayak kamu orang tua lah, udah dikasih makanan ya, thank you ya gitu-gitu. Tapi kan pernah nggak sih kita berpikir seberapa dalamnya arti thank you ke orang tua itu ya? Mungkin waktu itu aku mau ke Tuhan tuh gitu ya, kayak oke Tuhan thank you udah ngasih ya, gue say thank you aja. Sampai pada deket-deket hari dan masih belum ada problem. Sekitar kalau nggak salah 2 minggu sebelumnya, akhirnya kita sudah mau melangsungkan acaranya nih, udah deket, mulai problem. Aku kerja di bidang entertainment ya, di bidang musik. Kita semua tahu mau main di mana sekarang. Semua tempat hiburan tutup. Bingung. Wah, ini mulai, dan namanya merit kan pasti ada over budget ya. Pasti ada aja tuh perintilan-perintilan menurut aku kayaknya nggak penting kok tiba-tiba nongol dia. Akhirnya singkat cerita over budget dan wah ini gawat nih. Nah yang ditambah lagi ada PPKM level 4. Itu pas banget seminggu sebelum aku berangkat. Jadi kita kayak dalam seminggu tuh harus memutuskan kita jadi berangkat apa enggak. Cukup sedih karena ya itu kembali aku kasih tahu bahwa tanggal pernikahan itu bukan main-main loh. Itu benar-benar ya kita kayak berdua udah punya, wah ini bakal kesini. Kita bakal happy bisa di tanggal segini. Tiba-tiba harus di cancel. Harus mundur. PPKM level 4. Tidak ada ampun. Mau pergi keluar kota nggak bisa, keluar rumah aja susah istilahnya gitu ya. Ya mau gimana ya? Ya udahlah, mau nggak mau kita undur. Nah di situ aku seperti ditegur sama Tuhan dan keluar satu ayat yang menurut aku ini juga ayat dalam banget sih. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Menurut aku ya, ini menurut aku kayak berpikir, ya Tuhan, pembukaannya yang sudah kita rencanakan di awal itu yang terbaik ya. Benar-benar tidak ada problem loh. Dan kalau ini kejadian semuanya happy. Kenapa harus ada seperti ini? Kenapa COVID tiba-tiba tinggi? Kan sebenarnya Tuhan bisa aja membuat COVID hilang dalam hitungan, ya kayak, ya benar-benar di snap juga hilang menurut aku. Ya dia maha kuasa kok, dia bisa melakukan apa saja. Tapi kenapa kita harus melalui ini semua? Di situ aku berpikir, Tuhan ngeselin banget deh. Kalau memang misalnya dari awal Engkau tidak mengizinkan tanggal segitu, ya jangan lancarkan berkat saya dong. Jadi kan gue tahu gitu loh kalau, wah ini nggak bisa nih. Ini kayaknya nggak bisa nih. Kita nggak bisa tanggal segini. Jadi gue tahu gitu, jadi gue bisa mundur. Tapi kenapa Tuhan kasih terus, tetapi pada akhirnya dikasih kenyataan yang tidak enak? Menurut gue, yaitu karena Tuhan sayang sama kita. Dia sangat adil. Dia tahu rancangan yang terbaik buat kita. Tetapi kita ini suka manusia bandel, yaitu arogansi. Once you hebat di suatu hal, you lupa sama Tuhan. Nah, Tuhan menggiring ke sini, di sini loh jalan yang benar, Niko. Ini Niko jalan yang benar. Itu jalanmu itu yang kamu rencanakan itu bukan sesuai dengan kehendakku. Nanti di sini yang jalan dan akhirnya gue percaya gitu kayak rancangan Tuhan pasti yang terbaik sih. Mungkin kita gagal di sini, ya itu karena rancangan kita, siapa tahu. Nah, misalnya nih kalau kita mau
ngomong logikanya. Kalau bener-bener gua kekeh, nggak bisa, pokoknya harus tanggal segitu kita berangkat mau nggak mau, pasti kok ada yang kena COVID. Dan pasti ada yang sakit parah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita tidak berpikir dengan jernih ya. Nah di situ gue paham bahwa thank you Tuhan sudah mengingatkan bahwa kita ini ya harus berjalan itu benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Dan kalau seperti sesuai judul kenapa masalah harus ada, gue suka berpikir gitu, Tuhan kenapa sih dia itu kan gak percaya-percaya amat sama engkau ya. Kadang dia juga malas ke gereja, kadang dia juga jarang baca Alkitab dan lain-lain, apalagi doa. Kok dia hidupnya enak-enak aja ya. Kadang suka ada pemikiran seperti itu ya, kayak Tuhan tuh sometimes tuh tidak fair gitu loh. Kalau misalnya kita memang anak-anak engkau, kita anak-anak yang engkau benar-benar kasih, ya harusnya kita hidupnya di atas mereka dong. Tapi kenapa sometimes kamu mengizinkan kita di bawah mereka? Nah, pernah waktu itu ada yang bahas, dan ini jawabannya aku cukup seneng. Dia balikin gini, kalau kamu punya anak, dan kamu punya tetangga, dan tetangga itu punya anak, yang kamu didik itu anak kamu atau anak tetangga? Terus aku baru mikir, iya ya, dulu kecil bukankah rumput tetangga selalu lebih hijau? Kita dibeliin ini, dia punya lebih bagus. Kita beli PS2, dia punya PS3. Nah kenapa? Ibaratnya gini loh, kan dia dibeliin mainan gak perlu nilai bagus, kenapa kita dibeliin mainan harus nilai bagus dulu baru dikasih sama orang tua? Intinya karena orang tua lebih sayang sama anaknya. Nah, Tuhan sayang sama kita, makanya dia mendatangkan masalah. Kenapa? Dengan tujuan nantinya di saat kehidupan itu berjalan terus, roda itu kan berputar. Di saat kita di atas, kita bisa melihat ke bawah dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di saat kita di bawah, kita punya mental yang kuat dan kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita memang harus terus berjuang di dalam hidup, dan setiap masalah yang datang itu menurut aku harus kita syukuri. Sekarang gue kalau ada masalah gini, kayak udah mau married, udah deket nih, ini harus kayak gini-gini. Akhirnya apa? Senyum aja, santai aja. Gue percaya Tuhan akan lewati itu. Kita hanya perlu kuat, kita perlu strong. Nggak usah pusingin gimana, aduh ini Tuhan gimana, aduh ini Tuhan gimana. Nggak usah pusing. Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kita, dan kita hanya perlu ikutin jalannya, meskipun prosesnya tidak mudah. Kayak yang married di Bali ini, aku harus mengalami proses. Aku nggak tahu, aku sudah mention sebelumnya atau enggak, ada keluarga, ya sepupu lah. Akhirnya mereka pergi duluan, ya because of COVID ya. Pas mereka pergi, aku cuma bertanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih engkau sejahat itu? Kenapa kamu mengizinkan? Maksudnya, ya kita kan dulu sama-sama kecil ya Tuhan, kenapa harus dia duluan gitu loh? Kita umur harusnya masih panjang, kita bisa happy bareng-bareng. Ya, tetapi kalau mau dipikir secara logika ya, well, dia yang paling enak sekarang. Dia sudah sama Tuhan di atas, bebas dari pandemi, bebas dari penyakit, bebas dari netizen yang suka julid, bebas dari judgment dari orang-orang di luar sana terhadap kita. Dia udah santai. Dia tidak perlu lagi menghadapi kesusahan uang, financial problem, nggak perlu di sana. Semuanya happy. Terus gue sempat berpikir kayak, ya bukan berarti kita harus cepat-cepat mati ya, itu salah juga sih guys. Nggak begitu juga sih sebenarnya. Menurut gue setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Dan cara menghibur diri kita yang sudah kehilangan anggota keluarga adalah dengan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan kau telah memanggil dia, berarti dia sekarang sedang ada di samping kau, dan dia melihat kita dari atas. Dia happy sudah di sana. Ya tapi bukan berarti, Tuhan panggil saya. Ya enggak, konyol juga sih kalau kayak gitu, ya lucu juga sih. Di situ aku sadar bahwa kita tuh punya garis hidup. Tuhan tahu hidupmu kesini. Dan di saat kita masih bisa bernafas, aku selalu sampaikan ini ke teman-teman yang ada di youth di The Breeze, di City Tower 2, bahwa guys, kalau kalian masih bisa melihat, kalian masih bisa bernafas, kalian masih bisa berbicara, kalian masih bisa jalan, semua organ kalian itu tidak ada masalah. Jangan pernah kalian sia-siakan waktu itu untuk mencobai
sesuatu yang tidak penting. Memang kadang di dalam hidup ini kita tidak bisa berjalan terus di daerah putih ya. Kadang harus ada di gray area, bahkan kadang-kadang kita harus tahu apa itu kehidupan hitam di sana. Tapi bukan berarti kita stay di sana. Kita cukup melihat, oh ya begitu. Karena kalau aku sih bukannya aku nyuruh kalian nyobain kehidupan hitam ya, cuman kita kan pergaulan pasti luas ya, apalagi yang sudah baru kuliah dan lain-lain. Kita punya temen yang dari berbagai sudut, ya nggak tahu lah, banyak yang absurd juga kadang-kadang, apalagi kuliah. Orang-orang kadang masih idealis gitu ya. It's okay. Kita tidak perlu ngejudge mereka, kita hanya perlu mendoakan mereka. Sampaikan apa yang Tuhan inginkan ke dalam hidup mereka lewat kehidupan kita. Gak usahlah kalian teriak-teriak, wah kamu harus percaya gini-gini. Dia tidak akan percaya, dia malah akan menjauh. Tetapi kita harus terus maju. Kita tunjukkan bahwa hidup kita ini benar. Nanti mereka akan melihat sendiri kok. Nah jadi, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Bukan berarti dengan kalian tidak tinggalkan pelayanan, hidup kalian bebas dari masalah. Trust me, kalian pelayanan semakin kuat, masalah kalian semakin besar. Tapi akan ada satu titik, itu Tuhan bilang bahwa kamu deserve everything yang sudah kamu tabur. So, menurut aku ya well, itu menyenangkan sekali. Yang kalian perlu ingat adalah masalah tidak akan hilang karena hanya kalian pelayanan. Masalah akan terus ada, tidak akan pernah hilang. Justru itu yang menjadi titik poinnya untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih kuat, lebih strong. So kalian yang sedang mengalami masalah, aku berdoa untuk kalian jangan pernah nyerah ya. Kalian harus tahu bahwa endingnya tuh nanti pasti akan baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semuanya akan indah pada waktunya. I guess mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Yuk kita berdoa yuk. Izinkan aku untuk doain kalian. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan apa yang telah Engkau ingin sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya untuk anak-anak yang ada di sini Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah Engkau kuatkan, dan Engkau memberikan titik terang Tuhan atas masalah yang mereka sedang alami. Dan kami semua tahu bahwa tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kami Tuhan. Semuanya baik karena untuk kepentingan kami semua agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami semua dari segala penyakit Tuhan, jauhkan kami dari segala virus Tuhan, dan kami akan hidup sehat terus Tuhan, sampai nanti Engkau datang yang kedua kali. Dan biarlah kami melayani Engkau lebih lagi Tuhan, dan menjadi banyak berkat bagi banyak orang yang di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami semua telah berdoa, sucikanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Ya, thank you teman-teman udah ngedengerin dari tadi aku ngomong. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu, dan semoga ada kesaksian-kesaksian baru yang nanti kalian akan sampaikan. Kesaksian itu pasti akan menjadi kekuatan bagi teman-teman yang lain juga. Thank you, God bless you all, sampai ketemu lagi.